Itulah masalahnya. Kalau punya pemimpin karbitan, anak kecil yang harus ditolong orang tua dan saudara-saudaranya. Kalau istrinya jadi selingkuhin, rakyatnya diselingkuhin. Diselingkuhin apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibilang keterlaluan, ya keterlaluan. Kekalahan karena menyepelekan Jokowi bukannya dijadikan pelajaran, tapi malah sikap buruk menjadi-jadi. Dalam kampanye mendukung Edi Rahmayadi, Deddy Sitorus sepelekan Bobi, sebut karbitan, anak kecil yang harus ditolong orang tua dan saudara, dan juga sebutan lemah syahwat. Berkali-kali sebut Bobi punya mertua presiden yang tak bisa kerja. Jalan kampung rusak. Kalau jalan kampung rusak, tanya bupatimu, wali kotamu, dan presidenmu. Deddy Sitorus terlihat lempar tanggung jawab seorang gubernur Edi jika ada jalanan rusak. Deddy cuma adu pemerintah daerah dengan pusat, padahal seharusnya gubernur adalah kepanjangan tangan dari presiden. Tingkah buruk seperti ini tidak pantas untuk ditiru. Apa kabar Medan? Baik apa luar biasa? Kalau kota Medannya baik-baik apa tidak? Baik. Katanya Medan udah hebat di bawah Bobi, betul apa tidak? Betul apa enggak? Jadi itulah masalahnya. Kalau punya pemimpin karbitan, betul, pemimpin karbitan, anak kecil yang harus ditolong orang tua dan saudara-saudaranya biar bisa maju, betul. Ya, jadi kita lihat sendiri, jalan-jalan di Medan udah bagus belum? Hancur. Stadionnya udah bagus belum? Lapangan Merdeka bagus belum? Lampu pocongnya masih ada? Si Clara masih ada enggak? Clara masih ada enggak? Kalau pemimpin tukang selingkuh, saya nggak menyebut orang ya. Kalau istrinya jadi selingkuhin, rakyatnya diselingkuhin. Diselingkuhin apa enggak? Pemimpin selingkuh sama hukum, ngambil tambang supaya kaya raya dirinya, itu akan membela rakyat enggak? Kalian kebagian tambang nikel blok Medan enggak? Mau kebagian apa enggak? Jangan dek, jangan. Bahaya ya dek, blok Medan itu merusak alam. Jangan ya dek ya. Ya, sekarang adik kita ini mau maju gubernur. Dia minta tolong sama kepala desa, sama PJ kepala daerah, sama aparat penegak hukum, sama apalagi sama Cukom bandar-bandar. Kenapa? Otaknya lemah syahwat. Betul. Syahwatnya besar. Dia selalu bilang Pak Edi gak ngapa-ngapain 5 tahun. Dia lupa 1 tahun pertama. Semangat saya, semangat. Sabar deh. Lawannya Pak Edi lupa 1 tahun pertama Pak Edi Rahmayadi. APBD-nya habis bayar utang gubernur sebelumnya, betul nggak? Kita dengar nggak? Habis itu 2,5 tahun COVID, 2,5 tahun COVID, semua pemerintah daerah di Indonesia kesulitan membangun daerahnya, betul nggak? Sementara dia wali kota, anak presiden, apakah Medan jadi lebih baik dari yang lain? Kalau gitu dia Om Dul. Kalian tahu apa yang sudah dilakukan Pak Edi Rahmayadi? Nah, dengarkan baik-baik. Bangun jalan.
Angka pengangguran sewaktu Pak Edi jadi gubernur 5,56% tahun 2018. Anda tahu sekarang berapa angkanya? 4,71. Tepuk tangan dong buat Pak Edi. Ayo Edi. Jadi kalau ada yang bilang Pak Edi tak kerja, berarti dia tak pernah baca data. Lalu apa lagi? Ada yang tahu berapa sekolah dibangun Bobi di Medan, SMP dan SD? Ada yang tahu? Kan mertuanya presiden dulu. Oh, yang dibikin lampu pocong. Pak Edi sudah membangun 26 unit sekolah menengah atas walaupun dana terbatas. Sampaikan itu sama Bobi supaya otaknya terbuka. Bukan hanya itu, selama Pak Edi juga upah guru honorer naik, kampung dan sekolah direvitalisasi, ada 6 sekolah revitalisasi, padahal anggarannya terbatas. Katanya jalan di Sumatera Utara hancur lebur, betul apa enggak? Betul. Tapi yang hancur itu jalan punya bupati, jalan punya wali kota. Masa jalan di kampung kau rusak, yang disalahin Pak Edi? Kau tanya ke bupatimu, kau tanya ke wali kotamu. Kalau jalan masuk Sumatera Utara dari provinsi lain rusak, kau tanya nggak presidenmu, betul nggak? Nah sekarang kita lihat angkanya. Selama zaman Pak Edi, walaupun COVID, 450 km jalan dipelihara dan diperbarui oleh Pak Edi Rahmayadi. Tepuk tangan dong buat Pak Edi Rahmayadi. Apakah kita tahu di Sumatera Utara adalah salah satu daerah dengan jalan terpanjang 5.000 km lebih. Siapapun gubernurnya akan sulit. Oleh karena itu kami juga minta nanti Pak Edi bersama masyarakat kabupaten kota juga tokoh dan DPRD dengan anggaran yang ada, saya kira Sumatera Utara harus berpikir bagaimana juga dimekarkan supaya keadilan merata. Betul? Setuju yang ini. Orang-orang di Nias membutuhkan infrastruktur, tapi program pembangunan kita itu dasarnya adalah jumlah penduduk. Kalau Pak Edi jadi, saya dan Pak Lauli yang akan menyeret Pak Edi membangun Pulau Nias. Nias harus jadi daerah pariwisata nomor 2 di Sumatera Utara. Nias harus jadi beranda depan Sumatera Utara. Terakhir, ya. Minum dulu Selama Pak. Pak Edi Minum dulu Pak. pertumbuhan Kering itu tenggorokan kayaknya. 4,94%. Pertumbuhan ekonomi nasional saja cuma 4,42%. Siapa lebih hebat? Pak Edi apa Jokowi? Pak Edi apa Jokowi?